Saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu, baik dari bahan-bahan fisika maupun kimia, yang mengganggu perkembangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Dasar RI 1997, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan pupuknya. Macam-macam pencemaran lingkungan hidup, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemaran ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Lalu apa dampak dari pencemaran air? Yaitu timbulnya endapan koloid dan bahan larut, perubahan derajat pH, perubahan warna, bau, dan rasa, dan eutrofikasi. Pencemaran tanah. Bahan pencemaran tanah dibagi menjadi dua, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Berikut komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Zat pencemaran udara didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, komponen lain ke udara. Lalu apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara yaitu rusaknya lapisan ozon, pemanasan global, hujan asam, pengaruh polusi udara pada organ tubuh manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara atau yang bisa kita sebut sebagai suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang menghasilkan dari 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia. Upaya apa saja untuk mengatasi pencemaran tanah? Yaitu mengolah limbah industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang pestisida ke perairan, secara rutin membersihkan perairan, serta menggunakan sabun ataupun deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi tanah diantaranya membuang sampah organik dan anorganik sesuai tempatnya, memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos, menggunakan kembali sampah yang tidak terurai, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pestisida buatan, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi udara. Lokalisasi kawasan industri, tidak membakar sampah di pekarangan, mengurangi penggunaan produk atau barang yang mengandung CFC, pembuatan taman kota dan juga jalur hijau, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil,
mengharuskan pabrik untuk menggunakan filter gas, mencegah penebangan hutan yang tidak disertai dengan reboisasi, serta menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi suara yaitu membuat dinding kedap suara, menanam tumbuhan untuk meredam suara, serta menggunakan mesin-mesin yang menghasilkan suara itu harus dilengkapi dengan bahan-bahan peredam suara. Jadi, pesan yang dapat kita petik yaitu jangan tukar kelestarian kita dengan kepentingan kita pribadi. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti kita atau generasi penerus kita juga akan menikmati hasilnya. Terima kasih.